Halo teman-teman, selamat datang. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kami akan menjelaskan arsitektur RISC nih. Silakan disimak ya. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu nih. Nama saya Amar Sufyan. Kami dari kelompok 8 kelas 3C yang beranggotakan Amar dan Alivia. Tahukah kalian bahwa CPU secara umum mempunyai dua arsitektur yang berbeda, yaitu RISC dan CISC. Nah, pada kali ini kami akan berfokus untuk menjelaskan RISC saja nih. Kami mempunyai 3 buah outline. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada sejarah perkembangan, dan yang terakhir ada arsitektur nih. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan dulu nih, tepatnya dimulai dari definisi. RISC, Reduced Instruction Set Computer, adalah komputer yang menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU, yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Hingga saat ini, RISC adalah teknologi arsitektur CPU yang paling efisien. Arsitektur ini adalah evolusi dan alternatif untuk CISC, yaitu Complex Instruction Set Computer. Dengan RISC, konsep dasarnya adalah memiliki instruksi sederhana yang tidak terlalu banyak, tetapi dijalankan dengan sangat cepat untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Berikut ini merupakan karakteristik dari si RISC. Yang pertama ada menggunakan instruksi yang simple. Kedua, dapat menggunakan banyak tipe data. Ketiga, menggunakan mode pengalamatan sederhana. Yang keempat, hanya memiliki satu siklus waktu eksekusi atau clock cycle. Selanjutnya, hanya instruksi load and store yang digunakan untuk mengakses lokasi memori. Yang terakhir, RISC terdiri dari banyak resistor. Tadi kita sudah bahas tentang karakteristik RISC. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur RISC. Fitur RISC yang paling dasar adalah prosesor dengan logika inti kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register dan meningkatkan paralelisme internal dengan menggunakan hal-hal berikut. Ada dua nih teman-teman. Yang pertama A, yaitu thread level parallelism. Thread level parallelism ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Yang kedua, instruction level parallelism. Paralelisme tingkat instruksi ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan si RISC nih. Yang pertama nih, kelebihan si RISC. Mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Yang kedua, sistem operasi dan pemrogram aplikasi atau programmer yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Yang terakhir, kesederhanaan RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Karena ada kelebihan, sudah pasti ada kekurangan ya. Kekurangan yang pertama adalah ukuran instruksi RISC berkurang, tetapi lebih banyak instruksi diperlukan untuk melakukan operasi bila dibandingkan dengan CISC. Yang kedua, instruksi mesin tertanam dalam RISC, jadi akan ada biaya jika ada instruksi yang perlu dimodifikasi. Yang ketiga, ditemukan kesulitan dalam memproses instruksi dan mode pengalamatan yang kompleks. Yang terakhir, instruksi RISC tidak mengizinkan transfer memori langsung ke memori, melainkan memerlukan instruksi load and store untuk melakukannya. Sebelumnya kita sudah tahu nih kelebihan dan kekurangan RISC, tetapi tahukah kalian bahwa RISC dan CISC memiliki beberapa perbedaan? Yuk kita bahas. Oke, berikut ini kami sudah menyajikan tabel perbedaannya. Yang pertama dulu nih, CISC berorientasi pada pemrogram atau programmer,
sedangkan RISC berorientasi pada mesin. CISC ukuran kodenya kecil dan kecepatannya rendah, sedangkan RISC ukuran kodenya besar dan kecepatannya tinggi. CISC tidak memerlukan banyak register, sedangkan RISC memerlukan banyak register. CISC instruksinya panjang, sedangkan RISC instruksinya lebih simpel. CISC lebih menekankan kepada perangkat keras atau hardware karena kodenya pendek tetapi kompleks. Sedangkan RISC lebih menekankan kepada perangkat lunak atau software karena kodenya panjang tetapi simpel. CISC pada satu line assembly memerlukan beberapa clock cycle, sedangkan RISC satu line assembly hanya memerlukan satu clock cycle. Yang terakhir nih, CISC transistornya dipakai untuk menyimpan instruksi-instruksi yang kompleks, sedangkan RISC transistornya banyak dipakai untuk register memori. Oke, terima kasih Amar sudah menjelaskan tentang pendahuluan RISC. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang sejarah perkembangan RISC bersama saya, Alivia. Reduced Instruction Set Computer atau RISC pertama kali digagas oleh John Cox, peneliti dari IBM di Yorktown, New York, pada tahun 1974. Saat ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Komputer pertama yang menggunakan konsep RISC ini adalah IBM PC XT pada era 1980-an. Istilah RISC sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Patterson, pengajar pada University of California di Berkeley. RISC yang jika diterjemahkan berarti komputasi kumpulan instruksi yang disederhanakan, merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputer modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi, seperti komputer vektor. Selain digunakan dalam komputer vektor, desain ini juga diimplementasikan pada prosesor komputer lain, seperti pada beberapa mikroprosesor berikut ini. Intel 960, Itanium dari Intel Corporation, Alpha AXP dari DEC, R4X00 dari MIPS Corporation, PowerPC dan arsitektur Power dari IBM. Selain itu, RISC juga umum dipakai pada Advanced RISC Machine atau ARM, PA-RISC dari Hewlett-Packard, Spark dan UltraSpark dari Sun Microsystems. Strong ARM yang termasuk diantaranya adalah Intel Xcal. Kalian sudah tahu kan bagaimana sejarah perkembangan dari RISC? Sekarang ayo perdalam materi RISC ini dengan mengetahui cara kerja arsitektur dan contoh-contohnya. Dalam menjalankan prosesnya, RISC memiliki komponen yang bernama Hardwired Control Unit. Hardwired Control Unit ini memberikan data yang akan diproses ke datapad. Dalam datapad inilah perhitungan aritmatikanya langsung diproses. Data yang sudah diproses dalam datapad akan dijadikan sebagai data cache. Setelah data disimpan sebagai data cache, Hardwired Control Unit mengeluarkan instruksi dan disimpan dalam Instruction Cache. Instruction Cache dan Data Cache akan menjalankan prosesnya hanya dengan satu siklus waktu eksekusi atau satu clock cycle. Nah, data dari Instruction Cache dan Data Cache digabungkan dan disimpan dalam main memory. Isi dari main memory ini berupa instruksi dan data yang telah diolah pada proses sebelumnya. Setelah mempelajari cara kerja RISC, kita juga harus mengetahui apa saja contoh-contoh prosesor RISC. Contoh pertama ada Alpha yang dikenal oleh Digital Equipment Corporation (DEC). Alpha awalnya dikenal sebagai Alpha AXP, yaitu 64-bit Reduced Instruction Set Computer atau RISC, ISA,
yang dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation. Alpha dirancang untuk menggantikan 32-bit set instruksi VAX, kompleks komputer ISA, dan implementasinya. Nah, contoh kedua yaitu Advanced RISC Machine atau yang kita kenal dengan sebutan ARM. ARM adalah 32-bit Reduced Instruction Set Computer (ISA) yang dikembangkan oleh ARM Holdings. Hal ini dikenalkan sebagai Advanced RISC Machine dan sebelum itu ARM disebut sebagai Acorn RISC Machine. Hal ini telah membuatnya dominan dalam elektronik mobile dan embedded pasar dengan biaya yang relatif rendah, mikroprosesor kecil, dan mikrokontroller. Contoh ketiga yaitu Atmel AVR. AVR adalah Modified Harvard Arsitektur 8-bit RISC, tunggal chip microcontroller, yang dikembangkan oleh Atmel pada tahun 1996. AVR adalah salah satu keluarga mikrokontroller pertama yang menggunakan on-chip flash memory untuk penyimpanan program, sebagai lawan one-time programmable ROM, EEPROM, EEPROM, atau yang menggunakan mikrokontroller pada saat itu. Yang terakhir, ada Performance Optimized with Enhanced RISC atau PowerPC. PowerPC adalah arsitektur RISC yang dibuat pada 1991 oleh Apple IBM Motorola Alliance yang dikenal sebagai IM. Awalnya, PowerPC ini ditujukan untuk desain komputer pribadi, digunakan dalam prosesor kinerja tinggi. Lalu, PowerPC sebagian besar didasarkan pada arsitektur Power pada IBM sebelumnya dan mempertahankan dengan kompatibilitas yang tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan video arsitektur RISC ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi.